Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita sehingga pada hari yang penuh keberkahan ini kita masih bisa menjalankan tugas dan kewajiban kita di bulan suci Ramadan, yaitu berpuasa. Selanjutnya, salam dan taslim kita sampaikan kepada junjungan Rasulullah, junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Beliau adalah khatamul anbiya'i wal mursalin. Salah satu problematika muslim kontemporer adalah sikap ahistoris, yaitu kegagalan sebagian kita memahami kebijaksanaan ulama Islam terdahulu, terutama yang berkaitan dengan akal dan wahyu. Saat ini tidak sedikit tokoh agama saat ini yang mengesankan ranah wahyu sebagai yang sakral dan ranah akal sebagai yang duniawi. Konsekuensinya umat muslim terlalu mengagungkan ranah kewahyuan dan meminggirkan peran akal sebagai pedoman hidup di dunia. Padahal akal dan wahyu sejatinya berjalan harmonis. Wahyu adalah pedoman ilahi manusia, sedangkan akal adalah instrumen yang mengukur bagaimana pedoman itu dipraktekkan dalam norma sehari-hari. Coba kita lihat model pendekatan pengambilan hukum Islam oleh Imam Asy-Syafi'i. Dalam fikih Imam Syafi'i dikatakan bahwa sumber hukum Islam itu ada 4, Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Dari keempat itu ternyata semuanya menggunakan akal. Qiyas misalnya, Qiyas adalah analogi. Asy-Syafi'i ternyata menggunakan sebagai dasar hukum Islam. Analogi adalah bagian dari ilmu logika. Hadis juga demikian, ulama hadis memberi contoh bahwa untuk mengikuti sebuah hadis pun kita memerlukan perangkat rasional guna mengakurasi dan memverifikasi apakah hadis tersebut sahih atau tidak. Metode verifikasi itulah yang digunakan oleh Bukhari dan Muslim serta ulama-ulama yang lain dalam istilah Bukhari dan Muslim. Model itu disebut kritik sanad atau verifikasi eksternal dan kritik matan atau verifikasi internal. Lalu bagaimana dengan Al-Quran? Al-Quran jelas merupakan sumber hukum Islam berbasis wahyu dari Allah. Lalu apakah kita kemudian merasionalkan wahyu ilahi untuk kepentingan hukum? Sebagai orang Islam kita harus sepakat bahwa Al-Quran berasal dari wahyu. Namun bagaimana cara ia terpelihara itu ternyata menggunakan akal pikiran. Dalam Al-Quran surah Al-Hijr ayat 9 Allah menegaskan bahwa Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang memeliharanya. Dalam kaidah penafsiran Al-Quran, jika Allah menggunakan kata ganti kami dalam ayatnya, maka di antara maknanya adalah Allah ingin melibatkan makhluknya dalam sebuah peristiwa. Benar saja bagaimana cara pemeliharaan Al-Quran seperti yang disebutkan dalam surah Al-Hijr. Ternyata salah satu caranya adalah melalui fatwa dan ijtihad. Umar bin Khattab soal pembukuan Al-Quran. Di zaman Abu Bakar muncul keresahan karena para penghafal Al-Quran yang jumlahnya ratusan itu mengalami penurunan signifikan karena mati syahid dalam peperangan. Umar merasa khawatir jika di awal perkembangan Islam saja umat muslim yang hafal Al-Quran sudah mulai berkurang drastis, maka di masa depan mungkin saja Al-Quran itu tidak terpelihara. Keresahan Umar itu mengejawantah menjadi ijtihad tentang pembukuan Al-Quran menjadi mushaf. Setelah sebelumnya hanya tercecer dalam tulisan-tulisan yang sporadis. Namun itu dalam rangka memelihara Al-Quran secara fisik. Bagaimana kemudian memelihara Al-Quran yang hakikat itu? Tetap saja surah Al-Hijr ayat 9 tetap menjadi indikasi bahwa Allah tetap mempercayakan umat manusia untuk menjaga Al-Quran hingga hari akhir kelak. Tak heran jika Al-Quran terus-menerus menyebut dan menegaskan bahwa ayat-ayat Allah itu harus dipahami oleh orang-orang yang mau berpikir.
Maka janji Allah untuk merawat Al-Quran itu sebenarnya memerlukan keterlibatan akal pikiran dan kepekaan kita sebagai hambanya. Umar bin Khattab dan Imam Syafi'i secara tersirat menegaskan soal urgensi rasio itu dalam memahami dalil-dalil nakli. Oleh karena itu, cara kita untuk merawat Al-Quran adalah menjaga relevansi ajarannya dengan membacanya sesuai konteks zaman masing-masing. Semoga dalam bulan mulia ini kita senantiasa menjadi bagian dari umat muslim yang istiqamah, menjaga Al-Quran dan nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Sampai yaumul akhir. Usikum wa ya bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.